Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pengamat sepak bola kritik kontrak Sintayong bersama Timnas. Jelang hadapi Brunei Darussalam, Jordi Amat nekat bela Timnas Indonesia. Pelatih Mexico sodorkan 3 pemain untuk perkuat skuad Garuda. Dan Egy Maulana Fikri bungkam kritikan netizen. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Ada kabar terbaru datang dari salah satu pemain yang pernah diandalkan Timnas Indonesia, yakni Osvaldo Hai. Ya, pemain berusia 25 tahun ini di masa lalu digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan skuad Garuda. Sebab penampilannya bersama Persebaya cukup menjanjikan, di mana dirinya berhasil mencetak 18 gol dan 7 assist dari 49 penampilan. Namun sayangnya performa winger tersebut meredup usai pindah dari Persebaya ke Persija Jakarta. Selain itu, dirinya juga pernah diandalkan Sintayong untuk mengisi lini penyerangan Timnas. Namun sayangnya, karena dinilai mangkir saat dipanggil untuk menjalani latihan bersama skuad Garuda, Osvaldo sudah tidak pernah dipanggil lagi untuk membela Timnas Indonesia. Kini terbaru, pemain 25 tahun ini belum memiliki klub dan tertangkap kamera sedang melakukan sepak bola tarkam di Sulawesi Barat. Hal itu bisa dilihat dari video yang beredar di media sosial. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia U17 jelang menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Jerman untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang prestisius di level usia tersebut. Selain menjalani pemusatan latihan, mereka juga memiliki jadwal laga uji coba untuk mematangkan strategi pelatih Bima Sakti. Skuad Garuda Asia sendiri dikabarkan memiliki kurang lebih 6 laga uji coba, di mana mereka saat ini sudah melakukan 3 pertandingan. Terbaru, skuad Aran Bima Sakti itu berhasil meraih hasil positif lagi ketika melawan VfL Osnabrück U19. Di laga tersebut, Arkan Kakak dan kolega menang dengan skor 2-1. Jidapin dan Muhammad Aulia Rahman menjadi bintang di laga tersebut. Walaupun mendapat hasil positif, Aulia Rahman menyebut ada hal yang harus ditingkatkan lagi, yakni koneksi antar pemain. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia. Laga tersebut bakal digelar 2 kali, di mana Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 12 Oktober. 5 hari kemudian giliran Brunei Darussalam menjadi tuan rumahnya. Jelang laga tersebut, PSSI telah resmi merilis harga tiket masuk untuk mendukung skuad Garuda. Dalam perilisan tersebut, PSSI menyiapkan sebanyak 30.000 lembar tiket dan terbagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori CAT 1 Utara dan Selatan serta kursi disabilitas dijual dengan harga Rp125.000. Sementara untuk kursi CAT 2 Timur dan Barat dijual dengan harga Rp250.000. Dan kursi VIP Timur dan Barat dijual dengan harga Rp450.000. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan itu, pelatih Timnas Indonesia telah memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan 9 Oktober mendatang jelang berhadapan dengan Brunei Darussalam. Dalam pemanggilan itu, salah satu nama yang paling disorot adalah Egy Maulana Fikri. Ya, performa pemain berusia 23 tahun ini dinilai para supporter sedang menurun di Timnas. Walaupun begitu, Sintayong tetap mempercayai ex-pemain FK Senika tersebut. Egy pun bercerita mengapa pemainnya sempat menurun sehingga tidak dipanggil lagi ke skuad Garuda dari Maret sampai September 2023. Menurutnya, setiap pemain harus bermain secara tim bukan individu. Egy menegaskan bahwa ia selalu menampilkan permainan terbaiknya demi bisa dilirik kembali oleh Timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah yang diterapkan oleh pemain berusia 23 tahun ini. Terakhir dirinya mencetak gol untuk kemenangan 3-1 atas PSS Sleman dalam lanjutan pekan ke-15 seri Liga 1 musim ini. Jelang menghadapi Brunei Darussalam pada 12 Oktober nanti, Timnas Indonesia dipastikan diperkuat 26 pemain. Namun sayangnya skuad Aran Sintayong itu tak bisa berkekuatan penuh dikarenakan beberapa pemain andalannya mengalami cedera.
Salah satu pemain dia Jordi Amat. Ex pemain Swansea City itu mengalami cedera ketika memperkuat JDT di laga Liga Champions Asia, sehingga dirinya absen membela timnas Indonesia. Jordi Amat pun tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya. Meski demikian, pemain 31 tahun ini memastikan akan tetap memberikan dukungan kepada skuad Garuda, di mana dirinya pun berjanji akan segera kembali jika sudah sembuh dari cederanya. Sebagaimana diketahui, peran Jordi Amat memang sangat dibutuhkan oleh skuad Aran Sintayong. Pemain yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu selalu menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Kini perannya digantikan oleh bek senior lainnya, yakni Fakhrudin Arianto. Sebagaimana diketahui, Sintayong memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan pada 9 Oktober nanti, jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Kini kabar terbaru menghampiri wonderkid timnas Indonesia yang kini meniti karir di Eropa, yakni Marcelino Ferdinand. Melalui pernyataan resmi klub, KMS KDC telah melepas sang pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam 12 Oktober mendatang. Namun sepertinya KMS KDC meminta agar Marcelino tidak dimainkan dalam pertandingan nanti. Hal ini dikarenakan ex pemain Persebaya Surabaya itu sedang mengalami cedera. Marcel sendiri masih tahap proses penyembuhan cedera sehingga diminta untuk tidak bermain membela timnas Indonesia. Sementara itu, asisten pelatih timnas Nova Arianto pun memastikan Marcel tetap datang walaupun tengah cedera. Kendati demikian, Nova tidak tahu apakah Marcel tetap bermain atau tidak. Tentu sang pemain diharapkan segera pulih dari cederanya agar bisa memperkuat skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, peran Marcelino Ferdinand sangat penting bagi timnas Indonesia sebab dirinya menjadi motor serangan bagi tim arahan Sintayong. Salah satu pemain potensial yang dimiliki tanah air saat ini sedang mengalami kepercayaan diri bersama klubnya adalah Bagus Kavi. Di musim ini bersama Barito Putra berhasil mencatatkan 3 asis dari 14 pertandingan Liga 1 dengan waktu bermain selama 728 menit. Pemain berusia 21 tahun ini pun juga dipuji pelatihnya, yakni Rahmat Darmawan. Menurutnya, ex pemain Astrias Tripolis ini memang layak mendapatkan jatah bermain lebih di klubnya. Dirinya pun berharap Bagus Kavi selalu berkembang bersama klub sehingga bisa meluluhkan hati Sintayong untuk kembali memanggilnya ke skuad timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemain kembaran Bagas Kava itu terakhir membela timnas Indonesia di level umur. Ketika itu Garuda Muda berada di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022. Di samping itu, jika Bagus Kavi berhasil tampil impresif di musim ini, bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi kekuatan baru skuad Garuda di Piala Asia U23 ataupun menjadi tenaga baru untuk timnas Indonesia senior. Skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan pada Senin 9 Oktober mendatang. Hal itu digelar untuk mempersiapkan diri menghadapi Brunei Darussalam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang melakukan TC tersebut, Sintayong telah memanggil setidaknya 26 nama pemain, di mana salah satunya ada pemain Persis Solo, yakni Ramadan Sananta. Ya, pemain berusia 20 tahun ini memiliki kualitas jempolan. Dirinya berhasil menunjukkan performa yang apik bersama tim maupun timnas Indonesia. Hal itu pun dikonfirmasi oleh sang pelatih Persis Solo, yakni Leonardo Medina. Pelatih asal Mexico itu juga mengakui Ramadan Sananta memiliki peran penting bagi sebuah tim. Tak hanya itu, Medina pun menyodorkan pemain-pemainnya yang bisa menjadi pilihan Sintayong di timnas Indonesia. Salah satunya yakni Sultan Totan. Pemain berusia 29 tahun itu bisa bermain sebagai gelandang bertahan ataupun bek tengah. Dirinya selalu dimainkan di 14 laga Persis Solo musim ini. Selain Sultan Totan, pelatih 46 tahun itu juga merekomendasikan 2 pemain muda yang lain, adalah Fakih Maulana dan Altaf Indi. Kedua pemain ini juga merupakan pemain krusial bagi Persis Solo. Sintayong telah melatih timnas Indonesia sejak 2020 lalu, usai menandatangani kontrak pada akhir tahun 2019 silam. Semenjak kedatangannya, pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia berhasil dibawanya ke arah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, pelatih berusia 52 tahun ini berhasil meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di 3 kategori. Walaupun kontrak Sintayong bersama timnas saat ini sedang berada di ujung tanduk, di mana ia saat ini hanya memiliki perpanjangan kontrak 6 bulan saja sampai Juni tahun depan. Hal itu pun membuat salah satu pengamat sepak bola tanah air buka suara. Menurut Bung Ropan, kontrak Coach Sin di PSSI tidak lazim jika berkaca pada sepak bola Eropa. Bung Ropan memamparkan jika kontrak Sintayong berakhir pada 31 Desember 2023, maka pada Januari tahun yang sama PSSI sudah harus memperpanjang. Apabila tidak diperpanjang, maka sang pelatih bisa bernegosiasi dengan tim lain karena aturan Bosman Rule.
Namun, Sintayong dikabarkan sudah resmi diperpanjang PSSI sampai Juni 2024 nanti. Jadi hal tersebut bisa mempagari sang pelatih.